dengan zona oranye di Indonesia saat ini mendominasi lebih dari 70% dari kabupaten kota di Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan lebih detail dari masing-masing kabupaten kota yang masuk ke dalam zona oranye. Zona oranye berisi kabupaten kota dengan skor 1,81 sampai dengan 2,40. Semakin kecil skornya, maka semakin dekat menuju zona merah. Sebaliknya, semakin besar skornya, semakin dekat menuju zona kuning. Saya akan menyampaikan 21 kabupaten dari 371 kabupaten kota di zona oranye dengan skor yang mendekati zona merah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan agar kabupaten kota dapat segera meningkatkan penanganan COVID-19 di daerahnya agar terus membaik dan tidak berpindah menjadi zona merah. Kabupaten kota tersebut adalah Sukoharjo di Jateng, Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, Karimun di Kepulauan Riau, Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara, Semarang di Jawa Tengah, Mamuju Tengah di Sulawesi Barat, Pidijaya di Aceh, Kota Batam di Kepulauan Riau, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, Tanah Datar di Sumatera Barat, Kota Sublu Salam di Aceh, Biak Numfor di Papua, Kota Tomohon di Sulawesi Utara, Bekasi di Jawa Barat, Lahat di Sumatera Selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Kerawang di Jawa Barat, Kota Sabang di Aceh, Kerom di Papua, Lumajang di Jawa Timur, dan Solok di Sumatera Barat. Mohon kepada seluruh kabupaten ini agar betul-betul menjaga supaya tidak berpindah ke zona merah di pekan berikutnya. Terus tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkatkan angka kesembuhan serta tekan angka positif dan kematian agar dapat segera berpindah ke zona kuning. Selanjutnya, saya akan menyebutkan satu persatu kabupaten kota yang skornya mendekati zona kuning. Ini artinya, sedikit lagi penanganan COVID-19 di kabupaten kota ini ditingkatkan, maka kabupaten kota ini berpotensi besar untuk berpindah ke zona kuning di minggu depan atau zona dengan risiko rendah. Kabupaten kota tersebut adalah Teluk Bintuni di Papua Barat, kemudian Mambramo Tengah di Papua, Puncak Jaya di Papua, Pulau Taliabu di Maluku Utara, Buru Selatan di Maluku, Sukamara di Kalimantan Tengah, Melawi di Kalimantan Barat, Lombok Utara di NTB, Wonogiri di Jawa Tengah, Subang di Jawa Barat, Kota Sungai Penuh di Jambi, Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara, Pinrang di Sulawesi Selatan, Pasuruan di Jawa Timur, Gresik di Jawa Timur, Probolinggo di Jawa Timur, Pangandaran di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya di Jawa Barat, dan Simalungun di Sumatera Utara. Dimohon kepada 19 kabupaten kota ini untuk dapat terus meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan jumlah zona oranye di Indonesia dan meningkatkan zona kuning atau zona dengan risiko rendah. Selanjutnya terkait dengan ibadah ke Tanah Suci yang kembali dibuka, Keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 telah dirilis sebagai pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi. Regulasi ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada jemaah umroh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan telah pula mengacu pada pedoman ibadah haji yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Kebijakan mengenai ibadah ke Tanah Suci ini tetap akan diawasi dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan pandemi di kedua negara ini. Kita harus ingat bahwa penerapan protokol kesehatan dapat secara efektif menurunkan risiko penularan COVID-19.
Hal ini mengingatkan kita bahwa nilai gotong royong dalam kolaborasi pentahelix itu menentukan kesuksesan upaya penanganan COVID-19. Mengingat waktu yang singkat antara keputusan dari pemerintah Arab Saudi dan persiapan keberangkatan, maka sosialisasi yang masif terkait protokol kesehatan untuk ibadah umroh selama pandemi betul-betul harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama di setiap daerah, serta memanfaatkan metode maupun media yang menyesuaikan dengan karakteristik calon jemaah haji dan daerah asal mereka. Bagi para masyarakat yang akan menjalankan ibadah umroh, maka penting untuk mengetahui syarat-syarat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan wajib untuk mematuhi seluruh persyaratan tersebut. Kita tidak bisa mengesampingkan potensi penularan COVID-19 selama jemaah menjalani ibadah umroh. Namun, hal ini dapat dicegah apabila jemaah mematuhi protokol kesehatan 3M dan juga arahan petugas umroh di lapangan. Kami menghimbau semua jemaah yang kembali ke Indonesia agar perlu menjalani testing dan juga karantina selayaknya pelaku perjalanan dari luar negeri untuk meminimalisir penularan. Kembali dibukanya ibadah umroh selama pandemi menjadi bukti kemampuan kita beradaptasi dengan dinamika kehidupan termasuk pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus terus bersemangat agar menjadikan orang yang sakit menjadi sehat dan yang sehat tetap sehat dan kembali pulih secara sosial dan ekonomi dengan konsisten menjalankan protokol kesehatan. Saya ingin menyampaikan update singkat mengenai kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan selama masa liburan panjang dari 28 Oktober sampai dengan 1 November yang lalu. Pada periode tersebut, terdapat peningkatan pengunjung yang dimonitor selama libur panjang sebesar 90%. Secara umum, di berbagai destinasi wisata sudah tersedia tempat untuk mencuci tangan. Hal ini tentu sangat penting dan memudahkan wisatawan untuk membersihkan tangannya baik sebelum ataupun sesudah mengunjungi lokasi wisata. Terlihat juga mayoritas wisatawan sudah cukup patuh dalam menggunakan masker. Hal ini sangat kami apresiasi karena dengan memakai masker, maka wisatawan dapat melindungi dirinya dan orang-orang terdekat dari potensi penularan COVID-19. Namun demikian, di berbagai lokasi wisata terlihat masyarakat masih berkerumun. Hal ini tentu sangat disayangkan dan juga menjadi masukan bagi kita semua untuk dapat meningkatkan disiplin dalam menjaga jarak 1,5 sampai dengan 2 meter. Dan dari gambar kita bisa lihat dari beberapa tempat di lapangan Wandaman di Yogyakarta, Tanah Lot di Bali, Kanden di Yogyakarta, Curug Cigantis di Jawa Barat, serta beberapa wilayah lainnya di Sumatera Barat dan juga di Jawa Timur. Berikutnya, selain destinasi wisata, maka lokasi lainnya juga dikunjungi wisatawan saat libur tersebut adalah pusat perbelanjaan dan juga restoran. Untuk 2 lokasi ini, terlihat masyarakat belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan, termasuk diantaranya dalam memakai masker dan juga menjaga jarak. Kami ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa dimanapun dan apapun aktivitasnya, maka protokol kesehatan 3M merupakan hal yang harus secara disiplin dilakukan. Protokol kesehatan 3M ini merupakan upaya perlindungan utama bagi kita dan orang-orang terdekat dari paparan COVID-19. Apabila kita lengah sedikit saja, maka kita telah membuka diri terhadap potensi tertular COVID-19. Oleh karena itu, tetaplah disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan
Dan dari sini kita bisa melihat beberapa tempat restoran, kerumunan, baik itu di mal di Pulau Bali, di restoran di Jawa Barat, bahkan juga kedai atau warung di Riau, di mana jaga jarak sudah dilakukan tetapi masih berkerumun dan cukup lama setelah selesai menikmati hidangan. Begitu juga kerumunan di depan ruko di Jawa Barat serta mal di Bali. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengapresiasi dan berterima kasih atas peran dari Satgas Penanganan COVID-19 di daerah yang tanpa lelah melakukan monitoring, edukasi, dan juga penegakan disiplin protokol kesehatan 3M kepada masyarakat selama liburan tersebut. Laporan terus masuk kepada kami di COVID-19 di Satgas, dan jumlah laporannya melebihi 500 laporan dalam waktu 1 detik dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan saya meminta agar Satgas di daerah dapat terus melakukan monitoring ini dan juga menegakkan disiplin kepada masyarakat agar kasus positif dapat terus ditekan. Terakhir, saya akan sampaikan perkembangan mengenai vaksin yang pada minggu-minggu sebelumnya telah saya sampaikan juga dalam konferensi pers. Untuk saat ini, fokus dari pemerintah dalam hal Kementerian Kesehatan adalah penyelesaian peta jalan atau roadmap vaksinasi COVID-19. Roadmap ini nantinya akan menjadi panduan dalam tahapan vaksinasi, termasuk di dalamnya panduan terkait penerima vaksin, jadwal vaksin, serta alur distribusi vaksin. Sementara roadmap ini difinalisasi, kami masih mendapati banyaknya pemberitaan dan informasi simpang siur seputar vaksin. Dalam kesempatan ini, saya ingin menghimbau agar masyarakat tidak resah dan khawatir karena pemerintah pasti akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis efektif sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Selain itu, sampai saat ini WHO sendiri tetap optimis bahwa para peneliti akan mampu mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Ada beragam jenis vaksin potensial yang saat ini sedang dikembangkan di berbagai belahan dunia, dan beberapa vaksin tersebut telah masuk tahapan uji klinis 3. Kami mengerti banyak anggota masyarakat yang menaruh harapan kepada ketersediaan vaksin. Meski demikian, kami tetap menghimbau agar masyarakat tidak semata-mata menunggu vaksin dan abai pada protokol kesehatan. Untuk saat ini, taat pada protokol kesehatan adalah satu-satunya jalan yang kita miliki untuk terhindar dari COVID-19. Pendistribusian vaksin intinya akan menyesuaikan dengan urutan prioritas seperti kelompok berisiko serta penduduk dengan risiko wilayahnya. Pemerintah tengah mengakselerasi persiapan logistik dan SDM untuk vaksinasi COVID-19. Selain itu, saat ini beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, dan Yunani sedang mengalami gelombang kedua kasus COVID-19, sehingga otoritas negara pada masing-masing negara tersebut kembali memutuskan untuk melakukan lockdown. Kenaikan kasus yang terus-menerus menggambarkan risiko penularan yang tidak terkendali dengan baik akibat sudah mulainya masyarakat menganggap enteng protokol kesehatan. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita di Indonesia. Kami meminta kepada masyarakat agar tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, dan juga jauhi kerumunan sebelum dan sesudah vaksinasi hingga nanti pemerintah betul-betul secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 telah berhasil ditangani dan hilang dari Indonesia. Ingat, kita masih berada di tengah kondisi pandemi. Meski perlahan menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, kita tetap harus jaga kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M, tidak saja melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang terdekat dari paparan COVID-19. Kedisiplinan ini merupakan wujud kolaborasi pentahelix antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan kesehatan nasional dari COVID-19.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya untuk konferensi pers pada sore hari ini. Selanjutnya akan diikuti dengan tanya jawab dengan media. Terima kasih. Baik, selamat sore Prof. Ada beberapa pertanyaan dari media hari ini. Yang pertama, Andrian dari tirto.id. Apa ada evaluasi dari Satgas mengenai libur panjang kemarin? Apa daerah destinasi wisata mengalami kenaikan kasus? Terima kasih. Baik, terima kasih tirto.id. Jadi dari data yang dikumpulkan, terdapat peningkatan pengunjung tempat wisata yang dimonitor selama libur panjang sebesar 90%, angka yang tinggi sekali. Secara umum, para wisatawan cukup patuh dalam menggunakan masker. Walaupun demikian, wisatawan masih sulit untuk menjaga jarak dan angka kepatuhannya cenderung menurun. Hal ini tentu menjadi perhatian untuk kembali meningkatkan kesadaran para wisatawan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan 3M secara lebih disiplin. Di sisi lain, kami juga mengapresiasi peran petugas di lapangan yang sudah melakukan monitoring dan penegakan disiplin protokol kesehatan 3M kepada para wisatawan di lokasinya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yang kedua, masih dari tirto.id. Selama libur panjang kemarin, angka konfirmasi positif mengalami penurunan. Apa penyebab utama penurunan ini? Apa angka ini real memang kasus Indonesia turun? Atau ada faktor lain sehingga kasus konfirmasi positif ini turun? Terima kasih. Baik, jadi pada prinsipnya Satgas terus mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan testing secara maksimal dan menyeluruh sebagai upaya deteksi dini terhadap kasus positif COVID-19 di daerahnya masing-masing. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap operasional laboratorium di seluruh Indonesia. Menurut analisis data, ini terjadi tren penurunan testing setiap akhir minggu ataupun saat libur panjang. Ini merupakan salah satu tantangan buat kita semuanya yang sedang kita coba selesaikan. Satgas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya seperti reagen. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti wilayah testing yang tersebar luas dan jumlah masyarakat yang harus di-testing. Oleh karena itu, kami meminta peran aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya testing yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila mengalami gejala COVID-19, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan testing. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Leni Suara Pembaruan. Pemerintah melalui juru bicara penanganan COVID-19 mengakui bahwa pemeriksaan atau tes COVID-19 beberapa pekan ini menurun. Kendala utama ada pada alat dan tenaga ahli atau pemeriksa. Sementara Kemkes menyebutkan, selain dua kendala itu ada kendala lain yakni kurangnya manajer data. Kendala terakhir ini membuat saluran informasi data terkait hasil tes terhambat. Apa solusi dalam mengatasi kendala tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Suara Pembaruan. Jadi alat testing dan juga tenaga pemeriksa merupakan kendala yang saat ini dihadapi pemerintah dalam melakukan testing. Tapi dari waktu ke waktu sudah terjadi peningkatan. Saat ini koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah dan juga dengan laboratorium-laboratorium untuk memastikan kecukupan alat testing dan SDM yang dibutuhkan. Karena jumlahnya cukup banyak, maka kita juga selalu memperhatikan satu persatu. Untuk total alat dan SDM yang dibutuhkan sangat tergantung dengan jumlah masyarakat dan luas daerahnya. Sehubungan dengan berbagai pemberitaan di media massa mengenai manajemen data, bahwa saat ini sedang dilakukan perbaikan dan penyelarasan koordinasi pelaporan data dari daerah kabupaten kota ke provinsi dan ke pusat, yaitu ke Kementerian Kesehatan. Kita mengantisipasi akan ada beberapa update data setelah terjadi
proses verifikasi yang dilakukan di tingkat daerah dan pusat. Ini merupakan upaya untuk mencapai tingkatan satu data COVID-19 dan interoperabilitas data pusat daerah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya masih dari Suara Pembaruan. DKI dan beberapa daerah akan merekrut pelacakan kontak. Seperti apa proses perekrutan itu? Apakah mereka diberi pelatihan sebelum diterjunkan? Terima kasih. Baik, jadi sejalan dengan upaya untuk meningkatkan 3T, pemerintah pusat dan daerah telah dan terus merekrut petugas serta tenaga kesehatan untuk membantu keberlangsungan program ini. Pada prinsipnya, siapapun yang akan direkrut untuk membantu upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini akan diberikan pelatihan. Mereka yang dipilih juga adalah yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk memastikan mereka ini dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir dari Umay, suara.com. Terkait belum tersedianya alat PCR di Kabupaten Asmat, Papua, sementara kasus di Asmat, Papua terus meningkat, pihak RS Agats harus mengirimkan sampel usap ke Jayapura. Bagaimana realisasi dari pemerintah pusat terkait alat PCR yang belum tersedia di Asmat? Terima kasih. Baik, jadi pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Asmat untuk dapat menyediakan alat PCR dan tentunya dengan pendukungnya termasuk SDM. Dan kami berharap dalam waktu dekat alat PCR ini dapat tersedia sehingga memudahkan pemerintah Kabupaten Asmat untuk dapat melakukan testing dengan lebih masif, sementara waktu tentunya didukung oleh pemerintah daerah di sekitarnya termasuk dari Jayapura. Demikian, terima kasih. Jadi tanya jawab sudah selesai, dengan demikian kami akhiri konferensi pers dan tanya jawab dengan media. Terima kasih atas perhatiannya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.